Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Isam Asaumi, salah satu peserta pelatihan digital marketing Chandra Dibuka Jabar Coding Camp. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Diskominfo Jabar yang telah melaksanakan pelatihan digital marketing Chandra Dibuka Jabar Coding Camp. Di sini saya akan memaparkan mengenai project planning yang saya ambil dengan tema kebahagiaan dalam kebaikan. Nah, di sini mengapa saya mengambil tema demikian? Karena tema ini sangat berkaitan dengan produk atau brand saya, yaitu Hair Official. Mungkin sebagian orang atau banyak orang belum mengetahui brand tersebut karena brand ini masih saya rintis mulai dari nol. Sedikit penjelasan mengenai Hair. Hair sendiri yaitu merupakan brand fashion muslim pria modern yang akan memberikan penampilan yang berbeda bagi pemakainya dan juga mampu menunjang kegiatan sehari-hari, baik itu formal ataupun non-formal, tanpa menghilangkan rasa nyaman, kemudian elegan, stylish, dan juga modern. Baik, selanjutnya di sini saya mengambil isu mengenai sebuah kebaikan, di mana kebaikan ini merupakan sebuah norma yang sudah tertanam dalam diri setiap manusia dan juga merupakan sebuah anjuran dan kewajiban khususnya bagi umat Islam terhadap sesama manusia. Tidak hanya umat Islam, tetapi agama lain juga pasti memerintahkan pemeluknya untuk berbuat baik kepada sesama manusia atau sesama makhluk hidup. Nah, hal ini menjadi isu positif yang baik untuk terus disebarluaskan dan mengajak khalayak umum untuk selalu menebarkan kebaikan. Nah, di samping itu, dalam menyebarkan sebuah kebaikan atau perbuatan baik, maka dibutuhkan yang namanya tools atau perangkat untuk mendorong seseorang menyebarluaskan kebaikan. Nah, dengan apa? Dengan cara membuat sebuah media atau wadah yang mengajak orang-orang berbuat kebaikan. Nah, di Hair Official ini kita tidak hanya menjual sebuah produk atau baju, tapi juga kita memberikan sebuah edukasi, kemudian motivasi, inspirasi mengenai kebaikan-kebaikan, baik itu dalam bentuk kisah-kisah dalam Islam, kisah-kisah Nabi, hukum-hukum dalam Islam, kemudian juga tips dan trik, amalan-amalan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kebaikan dalam Islam khususnya. Tapi tidak menutup kemungkinan semua agama bisa menjalankan dan juga mengikuti kebaikan-kebaikan yang kita akan buat berbentuk konten, video, postingan, dan lain sebagainya. Nah, dalam tabel of content yang akan kita jelaskan, ada 10 slide yang akan kita jelaskan. Yang pertama yaitu identifikasi produk, kemudian identifikasi market, formula jualan laris atau traffic, efektif marketing, perancang offer atau konten, checklist konten promo, timeline, CRM atau teknik closing, our goals, dan our website. Yang pertama yaitu identifikasi core value, di mana Hair ini yang tadi di awal sudah saya jelaskan, Hair merupakan brand fashion muslim pria modern yang memberikan penampilan terbaik yang mampu menunjang aktivitas sehari-hari. Dengan tanpa mengurangi rasa nyaman,
elegan, dan stylish untuk menabarkan kebaikan-kebaikan. Di samping itu ada identifikasi USP, di mana produk kami HR selalu mengedepankan model yang selalu update, mengikuti perkembangan zaman, kemudian juga kebutuhan konsumen, dengan kombinasi-kombinasi warna, kemudian ada corak, motif, dan batik, yang pastinya daily wear, atau dapat digunakan untuk aktivitas sehari-hari, sehingga penggunanya akan merasa nyaman, dan juga cocok digunakan di segala macam kegiatan, baik itu formal ataupun non-formal. Nah, kemudian kita juga sudah mengidentifikasi market, di mana kita juga sudah menentukan niche market-nya. Kita perkecil lingkupannya dan berfokus kepada pria modern atau pria di usia 17 tahun atau 18 tahun sampai dengan 40 tahun, di mana di usia ini orang-orang tersebut beraktivitas sebagai pelajar, kemudian mahasiswa, pegawai, guru, dan lain sebagainya, yang pastinya memiliki rasa cinta atau sayang kepada Nabi Muhammad SAW ataupun kepada anak cicit Nabi Muhammad SAW, yaitu para habaib. Kemudian juga selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dan selalu ingin beraktivitas dengan merasakan kenyamanan di dalam ataupun di luar ruangan. Kemudian selalu menebarkan dalam hal kebaikan serta berpenampilan elegan, stylish, dan juga tetap nyaman pastinya. Kemudian juga di samping itu, niche market kita kadang takut pakaian yang digunakannya itu terlihat kusut atau mudah kusut, atau juga sulit memilih baju yang nyaman untuk dipakai di acara formal ataupun non-formal. Nah, ada juga ketakutan tidak terlihat rapi ataupun elegan ketika dipakai. Nah, produk kami dirancang untuk mengatasi masalah tersebut, di mana produk kami dirancang untuk digunakan di segala aktivitas sehingga tidak mudah kusut, kemudian juga bisa dipadu-padankan dengan bawahan, baik itu celana formal, celana bahan, ataupun chinos, dan lain sebagainya, dengan sepatu kets atau sepatu sneakers, atau pantofel, di mana desain yang kita buat itu bisa digunakan di mana saja dan dipakai nyaman, terlihat elegan, stylish, dan juga modern. Nah, kemudian ada modeling media promosi. Yang pertama kita menggunakan Instagram, di mana Instagram ini kita fokuskan di awal karena kita masih berfokus pada pasar online, karena kita belum memiliki toko, maka Instagram ini kita jadikan galeri atau workshop ataupun store kita berbentuk online atau digital, di mana setiap orang dapat mengetahui produk-produk kita, layanan-layanan kita, dan juga keunggulan-keunggulan yang kita berikan. Di samping itu, kita juga tidak hanya melulu mengenai produk, berjualan produk, tapi juga kita banyak memberikan tips, kemudian amalan-amalan dalam Islam, hukum-hukum dalam Islam, kemudian juga kita memberikan inspirasi mengenai tokoh Muslim hebat dalam Islam, ataupun tokoh yang sudah hebat di dunia bisnis, dan lain sebagainya. Yang itu kita harapkan akan menginspirasi, mengedukasi teman-teman untuk selalu melakukan kebaikan. Nah, kemudian juga kita ada TikTok, di mana kita akan membuat video mengenai cuplikan-cuplikan tausiah ustadz-ustadz terbaik, kemudian juga amalan-amalan yang baik, kemudian juga hukum-hukum yang baik dalam Islam, di mana kita akan belajar sedikit demi sedikit, di mana pembelajaran ini akan selalu atau mengedukasi kita untuk pelan-pelan berbuat kebaikan dan pelan-pelan menyebarkan kebaikan tersebut.
Kemudian ada YouTube juga kita akan berfokus pada podcast atau bincang-bincang dengan ustadz atau tokoh agama, di mana akan membahas hukum-hukum Islam, kemudian fikih, akidah-akidah yang pastinya itu akan mengedukasi kita. Dan terakhir Facebook, di mana itu juga sama seperti Instagram atau TikTok akan memuat produk-produk kita, kemudian juga inspirasi, informasi, edukasi, dan lain sebagainya. Kemudian media list kita menggunakan WhatsApp, di mana kita dapat berkomunikasi melalui WhatsApp atau email untuk menjalin silaturahmi yang lebih erat. Kemudian kita juga akan menggunakan paid traffic, menggunakan FB Ads atau Instagram Ads dan Google Ads. Kemudian kita akan membuat tim penjualan menggunakan sistem reseller atau agen. Nanti akan ada tahapan-tahapan, mulai dari seller, agen, dan nanti akan ada distributor yang paling tinggi. Kemudian kita juga akan menggunakan website bisnis, di mana website bisnis itu diperlukan untuk bagi seorang pebisnis, karena Google sendiri merupakan mesin pencarian nomor 1 yang digunakan oleh seluruh orang di dunia ini. Kemudian juga menggunakan jasa influencer dan brand ambassador untuk memberikan kepercayaan lebih konsumen terhadap produk HR. Selanjutnya, formula jualan laris kita yang pertama ada cara tambah calon pembeli berbentuk follower. Yang pertama optimasi sosial media marketing, ada Instagram, Facebook, dan TikTok. Kemudian optimasi postingan dengan 4 unsur, yaitu unsur edukasi, entertain atau hiburan, kemudian inspire atau inspirasi, inform dan atau informasi. Nah, di sini kita di edukasi kita akan mengedukasi bagaimana cara kita merawat produk HR, kemudian juga edukasi bagaimana cara mencuci, kemudian merawat pakaian putih dan lain sebagainya. Kemudian ada entertain, hiburan, di mana ada hiburan seperti kuis, kemudian juga ada giveaway, kemudian ada cuplikan-cuplikan video lucu ataupun yang lain sebagainya. Ada inspire atau inspirasi yang kita akan membuat video-video yang inspirasi, atau kita juga akan membuat footage atau potongan-potongan video dari tokoh inspirasi dalam Islam ataupun dalam dunia bisnis dan lain sebagainya. Kemudian ada informasi mengenai layanan-layanan kita atau informasi yang harus kita sampaikan kepada konsumen untuk meningkatkan kepercayaan terhadap produk HR. Kemudian ada interaksi dengan followers, bisa dalam bentuk Instagram Story dengan question box dan lain sebagainya, sehingga kita bisa terus berinteraksi antara konsumen dan juga HR. Seperti itu. Kemudian ada cara tambah produk pembeli berbentuk database. Yang pertama ada giveaway, di mana giveaway ini masih menjadi cara untuk meningkatkan database, di mana banyak orang yang tertarik dengan giveaway karena produk kita juga, dan karena penasaran ingin memiliki produk kita, ataupun mendapatkan kemudahan dalam bentuk lain. Kemudian ada tawaran produk bundling, kita akan membanding 2 produk dengan tawaran harga yang menarik. Kemudian ada cara tim penjualan, kita optimasi pertama dari followers, konsumen, dan kerabat kita, yang dimana sudah mempercayakan dan ingin mendapatkan benefit dari HR itu sendiri. Dan yang terakhir adalah menggunakan sistem reseller dan agen untuk tim penjualannya. Kemudian ada formula akselerasi jumlah follower. Yang pertama, postingan viral, di mana postingan ini bersifat positif, bukan hanya yang mencari sensasi ataupun yang ingin viral, tapi kita akan memberikan postingan viral yang edukatif, inspirasi, dan juga baik. Kemudian kita juga collabs dengan beberapa artis ataupun beberapa influencer dan juga brand-brand lain untuk memberikan penawaran dan memberikan sebuah kolaborasi positif yang dapat memberikan keuntungan bagi konsumen, kemudian juga bagi HR dan lain sebagainya. Kemudian ada giveaway dan omnichannel. Omnichannel ini kita juga akan mengajak
teman-teman untuk follow Instagram kami, yaitu @hrofficial, di mana kita akan membagikan informasi-informasi atau postingan-postingan yang positif. Kemudian ada akselerasi jumlah database. Yang pertama variatif. Kita akan membuat konten yang variatif, tidak hanya untuk jualan, tapi kita juga mengedukasi, memberikan inspirasi, memberikan tips, memberikan informasi, dan lain sebagainya. Kemudian ada referral, kita juga membantu meminta bantuan kepada teman atau orang terdekat kita untuk selalu menebarkan kebaikan, untuk selalu mencontoh atau memberikan contoh-contoh yang baik agar kita dapat terinspirasi untuk mengikuti kebaikan tersebut. Kemudian ada ganti angel penawaran, di mana kita akan membuat penawaran-penawaran yang menarik. Tidak hanya satu penawaran, akan ada beberapa penawaran bagi konsumen yang akan memberikan keuntungan untuk konsumen itu sendiri. Nah, kemudian ada akselerasi jumlah tim penjual, di mana kita akan launching sering mungkin untuk mengikuti kebutuhan konsumen. Kemudian ada jenjang tim penjualan, yaitu tadi ada reseller, kemudian agen, dan juga distributor. Dan kita juga akan bayar jasa iklan di Instagram Ads, kemudian Facebook Ads. Kita juga akan collabs dengan influencer, dan lain sebagainya. Kemudian ada factor marketing. Yang pertama, sales consultant. Yang pertama kita akan menggandakan dalam bentuk sharing, kita akan sharing produk, sharing keunggulan produk, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan membuka Q&A atau pertanyaan-pertanyaan yang membuat keresahan di benak konsumen. Kita akan jawab semuanya dengan real, kemudian dengan sepenuh hati untuk menjelaskan keresahan atau rasa penasaran dari konsumen. Dan kita juga akan memberikan servis yang baik atau pelayanan yang terbaik, terutama untuk konsumen kita. Kemudian ada konten solusi hambatan, di mana ada hambatan, di mana konsumen punya hambatan, mempunyai keresahan, maka kita akan memberikan solusi yang terbaik agar hambatan tersebut hilang atau bisa memberikan gambaran bagi konsumen. Kemudian ada wow service, kita akan memberikan pelayanan terbaik, memberikan apa yang kita bisa berikan kepada konsumen dengan sebaik mungkin. Kemudian ada momentum promosi, kita pertama akan melakukan coming soon untuk memberikan rasa penasaran lebih dari konsumen. Kemudian ada teaser produk, kemudian ada giveaway, dan kemudian ada woro-woro. Kemudian ada merancang offer, kita di script promosi, ada script preparation, kemudian tambah leads, urgency, shifting, dan copywriting. Kemudian ada konten video, kita akan membuat banyak video, salah satunya video coming soon, kemudian teaser, kemudian video produk, kompilasi, hiburan, edukasi, dan produk mesh, dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga ada konten grafis, ada marketing kit banner, promosi, kemudian cara order, foto produk, dan entry, dan lain sebagainya. Untuk ada checklist konten promo, yang pertama kita akan mencoba untuk terus update konsisten setiap hari dengan konten-konten yang edukatif, inspiratif, informatif, dan entertain. Di mana kita tidak fokus hanya untuk berjualan, tapi kita juga untuk memberikan kebaikan-kebaikan kepada followers kami. Kemudian ada konten coming soon dan giveaway, kemudian kita juga akan membuat video teaser produk, kemudian konten yang memuat informasi keunggulan produk, memberikan promo yang sesuai dengan momentum dan juga meningkatkan citra produk, kemudian ada giveaway. Kemudian timeline kita ada coming soon, kemudian kita akan membuat teaser-teaser untuk menambah rasa penasaran konsumen, kemudian kita juga akan lebih menambah penasaran konsumen dengan membuat giveaway, kemudian juga kita ada waitlist, kemudian kita terus woro-woro menginformasikan produk-produk, memberikan penasaran yang lebih kepada konsumen, dan kita mulai promosi, di mana kita akan menambah leads calon-calon konsumen yang kompeten untuk membeli. Kemudian kita akan terus follow up, dan kemudian kita akan menutup promosi dengan memberikan giveaway
atau informasi lainnya. Kemudian ada CRM, data closing closingnya yaitu semakin banyak orang percaya dengan HR dan menjadikan HR sebagai teman aktivitas sehari-hari dan memberikan masukan dan urusan positif terhadap HR. Kemudian ada SOPCS, di mana SOPCS ini akan memberikan informasi mengenai keunggulan produk, kemudian ada jadwal launching, promo, dan giveaway kepada list market. Kemudian our goals, kita harapkan brand HR ini menjadi brand fashion muslim pria modern yang berkontribusi dalam kebaikan dan juga menjadi pilihan pria muslim modern sebagai pakaian sehari-harinya. Kemudian kita ada target omset, di mana untuk awal ini kita menargetkan 20 juta per bulan dengan target penjualan 100 piece per bulannya. Nah, kita fokus di Instagram, maka buat teman-teman silahkan buka Instagramnya dan follow @HR_official, di mana kita akan memuat postingan-postingan berupa produk, kemudian juga inspirasi-inspirasi, tips, kemudian edukasi-edukasi, dan lain sebagainya. Jangan lupa follow HR_official. Kemudian kita juga ada kontak, di sini ada WhatsApp. Yang pertama di nomor 081222838234. Ini khusus WhatsApp ya. Kemudian juga ada 089633785537. Kemudian teman-teman juga bisa email ke kami di hrofficial@gmail.com, dan ini alamat kami di Jalan Insinyur Haji Juanda, Majasem, RW1, Desa Singajaya, Kecamatan Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman dan saya khususnya dapat selalu memberikan inspirasi, memberikan kebaikan-kebaikan, melakukan kebaikan, dan juga menyebarkan kebaikan tersebut kepada orang lain, sehingga orang lain juga dapat mengikuti kebaikan-kebaikan yang teman-teman contohkan. Ya, mungkin cukup dari saya. Apabila ada kesalahan kata yang terucap dari saya, maka saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.